Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, buat apa yang telah Engkau berkati dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat, dan kami boleh menerima segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar renungan pagi hari ini boleh membuka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh tetap kuat, boleh tetap setia dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Waspadalah, Waspadalah. Saya akan bacakan di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Seringkali kita mendengar hamba-hamba Tuhan berkhotbah, apalagi yang sering kita, karena media sosial begitu mudahnya kita membuka YouTube, kita bisa lihat orang-orang berkhotbah. Banyak hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang namanya terkenal, mereka berkhotbah, mereka menyampaikan firman Tuhan. Tapi seringkali firman Tuhan itu mungkin agak melenceng. Saya pernah mendengar sebuah firman Tuhan yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal. Dia berkata seperti ini, ada 3 jalan menuju ke surga. Waktu saya dengar firman Tuhan ini, saya belum dengar, baru dengar ada perdebatan gitu di media sosial. Ini hamba Tuhan ini bicara ada 3 jalan menuju surga. Dalam benak saya, dalam pikiran saya, wah pasti ini menarik juga nih. Maksudnya apa ya? Akhirnya saya buka di YouTube, saya dengerin. Waduh, ini mah ngaco juga. Berarti yang kita pahami adalah jalan menuju ke surga cuma satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Gak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang saya tahu seperti itu. Tapi hamba Tuhan ini berbicara ada 3 jalan. Wah, menarik juga nih. Makanya saya buka YouTube itu dan saya lihat. Jadi pertama, percaya Bapa bisa masuk surga. Saya berpikir gimana caranya ya? Yang saya tahu di firman Tuhan gak ada tuh percaya Bapa, bukan maksudnya kita gak percaya, maksudnya begitu. Cuman jadi tanpa melalui percaya Yesus kita bisa masuk surga. Berarti ngapain saya ke gereja ya? Berarti saya cari asal percaya aja. Asal percaya Tuhan kita bisa masuk surga. Yang kedua, percaya Yesus, itu yang saya pahami. Yang ketiga, berbuat baik. Dia berargumen gini, berbuat baik. Nggak ada orang yang masuk surga kalau nggak baik. Memang benar juga sih. Tapi yang saya tahu firman Tuhan katakan, percaya Yesus kita bisa masuk surga. Jadi hati-hati dengan pengajar-pengajar, walaupun mereka seorang hamba Tuhan yang terkenal, mereka cukup besar namanya. Dan ketika saya dengar juga memang dia cara berkhotbahnya bagus, memang enak didengarnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Waspadalah terhadap nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu begitu banyak di dalam dunia ini sekarang. Mereka menyamar, maka dikatakan mereka menyamar seperti domba. Serigala yang menyamar seperti domba. Luarnya kelihatan baik, tapi pada akhirnya kita bisa melihat aslinya itu seperti apa. Makanya pada hari-hari terakhir dikatakan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya akan bacakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dikatakan apa selanjutnya? Pada waktu itulah aku akan berterus kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan palsu seperti itu. Bagaimana cara kita bisa mengenali firman Tuhan yang benar dan tidak benar? Yang pertama yang pasti kita harus baca firman Tuhan. Kita anak Tuhan itu perlu baca firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu merupakan jalan, merupakan penerang dalam kehidupan kita untuk mengenali sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Kita harus baca firman. Saya belajar untuk baca firman setiap hari. Minimal 1 pasal. Kalau bisa lebih.
Saya berusaha untuk baca firman. Kenapa? Ketika kita baca firman, dia akan membuka hati dan pikiran kita. Ketika kita mendengar sesuatu firman Tuhan yang dibawakan oleh orang lain, kita bisa menelaah, kita bisa mengerti. Benar apa enggak sih? Apa yang mereka katakan sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Kenapa kita bisa tahu? Karena kita baca firman Tuhan. Yang kedua, kita harus melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Saya bacakan dalam Mazmur 62 ayat 1 dikatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jala keselamatanku. Jadi dekat dengan Tuhan itu ada keselamatan. Orang yang dikatakan selamat, Tuhan pasti akan jaga hidupnya. Ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, Tuhan pasti akan beritahu apakah ini benar apa enggak. Ketika kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan memperingatkan hidup kita bahwa oh ini nggak benar nih. Kadang-kadang mungkin secara pikiran kita nggak mengerti ya, tapi secara roh Tuhan pasti akan kasih tahu kita. Saya kan bacakan lagi di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan berarti Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Ketika dia dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan memimpin perjalanan hidup kita. Dia akan mengingatkan kita. Makanya perlunya kita baca firman Tuhan, ketika Roh Kudus mau mengingatkan, kita bisa tahu apa yang Roh Kudus katakan. Makanya seringkali orang bilang, oh kita mau dengar suara Tuhan, kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Baca firman Tuhan aja enggak. Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus juga ada dalam kehidupan kita. Dia yang akan mengingatkan kepada kita. Dia yang akan memberitahukan kepada kita sesuatu yang benar, apa yang nggak benar. Jadi renungan pagi hari ini kita harus waspada dengan hidup kita. Kita boleh suka dengan firman Tuhan. Kita boleh senang dengan pengajaran-pengajaran. Tapi juga kita harus berhati-hati. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang mereka ajarkan benar apa enggak. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus pasti akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kita. Waspadalah dengan hidup kita, jaga hidup kita hari lepas hari, biar hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Kami tahu Tuhan banyak nabi-nabi palsu, banyak pengajar-pengajar yang ada di dalam dunia ini Tuhan yang mengacaukan hidup anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dekat kepadamu, ketika kami membaca firman-Mu Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami, Engkau akan memberikan kami perlindungan, Engkau akan memberikan kami kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tetap waspada dalam kehidupan kita, jaga hidup kita. Yang terutama hari ini kita bersyukur buat renungan, biar renungan pagi hari ini boleh memberikan kita kekuatan untuk kita boleh tetap setia. Amin. Tuhan berkati.